Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudari-saudara, dan para sahabat MSF yang terkasih dalam Kristus. Jika kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini, kita dapat menemukan sebuah koneksi, sebuah kesinambungan antara bacaan yang satu dan bacaan-bacaan yang lainnya. Bacaan-bacaan ini mengarahkan kita untuk merefleksikan secara mendalam tentang peristiwa, situasi, dan saat akhir zaman itu sendiri, yang akan kita alami sendiri tanpa kita tahu kapan saat itu akan tiba. Berharap dengan ketidakpastian ini, mungkin banyak dari antara kita yang merasa takut, cemas, gelisah, ataupun perasaan-perasaan manusiawi lainnya yang menggambarkan bahwa kita belum mengingini agar itu terjadi dalam diri kita. Karena mungkin masih banyak dari antara kita yang secara nyata belum tuntas memberikan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita. Hal-hal baik itu mungkin berupa kasih sayang, pekerjaan, perhatian kepada orang-orang yang turut hadir dan ambil bagian dalam perjalanan hidup dan panggilan kita. Dan namun sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa peristiwa atau saat akhir zaman itu terjadi di luar kendali kita. Hanya Dialah sang sumber kehidupan sejati yang tahu kapan itu akan terjadi. Bacaan pertama dari nubuat Daniel menggambarkan kepada kita tentang saat akhir zaman itu, sebagaimana yang didengarnya dari malaikat Tuhan yang mengatakan, kebangkitan seorang pemimpin yang besar akan memimpin anak-anakmu, dan akan terjadi sebuah kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta peristiwa kebangkitan orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan pada saat yang sama, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus sendiri juga mendeskripsikan dan juga sekaligus mengatakan kepada murid-muridnya tentang akhir zaman itu. Ia berkata, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dari gambaran-gambaran tentang akhir zaman ini, saya merefleksikan bahwa saat akhir zaman yang terjadi di luar dugaan dan di luar perkiraan kita ini selayaknya terjadi ketika sebagaimana seorang pencuri yang hendak datang untuk merampok di sebuah rumah. Ketika pencuri itu merencanakan niatnya ini, ia terlebih dahulu tidak menginformasikan
apa yang ia lakukan kepada tuan rumah, agar ia mampu dengan mudah menerobos masuk ke rumah dari seseorang yang ditujunya. Dan tuan rumah itu sendiri tidak akan menduga bahwa pada saat ia tidak siap, justru di saat itulah pencuri akan masuk dan merampok isi dari ruangannya itu. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai umat beriman Kristiani percaya bahwa kasih karunia Allah senantiasa berlimpah dalam perjalanan hidup dan panggilan kita. Dan itu secara konkret sudah diwujudkan melalui perutusan Yesus yang diutus untuk hadir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Setiap kita dianugerahi rahmat agar kita hidup dalam kekudusan, dan kekudusan itu tidaklah hanya bagi diri kita sendiri, hendaknya pula kita wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah mengapa kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dan bercahaya bagi orang-orang sekitar. Namun ini tidaklah mudah sebagaimana apa yang kita bayangkan, di mana kita menjadi terang dan cahaya kepada orang-orang yang di sekitar kita secara utuh. Mengapa demikian? Karena masing-masing dari kita memiliki ambisinya masing-masing yang menuntut sebuah pemenuhan. Akan tetapi kita bersyukur bahwa kehadiran Yesus Kristus Sang Terang Sejati senantiasa mengarahkan kita untuk mampu menjadi pelita yang menerangi jalan kita dan juga jalan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus sendiri adalah cahaya bagi dunia. Kesetiaannya kepada Bapa yang telah mengutusnya dan ketergerakan serta kepeduliannya demi keselamatan manusia yang membawanya pada pengorbanan diri yang tulus, utuh, melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib demi menebus dan menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kehadiran kita sebagai murid-murid Yesus tak terlepas dari misi Allah, yakni demi keselamatan umat manusia. Dan Yesus sendiri telah menunjukkan bagaimana menjadi pribadi yang bermakna tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia sendiri menjadi terang agar orang-orang yang berjalan dalam terang itu memperoleh keselamatan. Sebuah kesadaran akan saat akhir zaman yang terjadi di luar kendali kita ini hendaknya tidak mengendorkan atau membatasi ruang gerak kita selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup dan panggilan kita. Sehingga dengan berkat Allah yang melimpah itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan berjalan dalam kebenaran yang kita wujudkan dalam rasa kepedulian kita kepada sesama-sesama melalui perhatian, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, toleransi, atau wujud-wujud tindakan konkret lainnya yang membawa kita kepada kebersatuan sebagai umat Allah
agar ketika saat itu datang, kita pun didapati setia sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk turut ambil bagian bersamanya dalam kerajaan surga. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita selalu. Amin.